Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah pemikiran filsafat politik Islam, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesi terakhir, yaitu diskursus pemikiran politik Islam. Ada 3 tema yang akan kita bahas, dan ketiga tema ini bisa disebut sebagai tema-tema yang jarang dibahas ketika orang membicarakan tentang politik Islam, pemikirannya seperti apa, dan kita akan membahasnya secara filosofis. Yang pertama adalah teokratis, yang kedua eskatologis atau ma'ad, dan yang ketiga adalah tasawuf. Nah, salah satu hal yang sangat khas dari teori politik Islam adalah soal kedudukan agama dan negara yang tidak dipersoalkan. Apakah terintegrasi atau terpisah? Jadi, maksudnya apakah antara agama dengan negara itu dua hal yang terpisah, ataukah bersatu, atau sesuatu yang bisa diintegrasikan? Bagi para pemikir politik Islam sudah menjadi kesepakatan aksiomatis bahwa negara itu bercorak teokratis. Baik konsep imamah ataupun khilafah, keduanya memandang pemimpin politik sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Perdebatan yang muncul itu berkisar biasanya pada masalah legitimasi seorang pemimpin politik, dan legitimasinya artinya adalah legitimasi bersifat religius. Para pemikir politik Islam umumnya sudah tidak lagi mempermasalahkan karena dianggap hal yang aksiomatis bahwa Rasulullah itu datang, misalnya Rasulullah sebagai nabi itu diutus ke tengah-tengah kepada umat manusia, dan tujuan utamanya adalah melakukan menyampaikan ajaran agama yang terkait dengan pengaturan masyarakat. Dan itu artinya Rasulullah juga punya misi politik gitu. Dan hal yang sama juga terjadi pada para orang-orang yang menjadi pewaris, menjadi ahli waris dari Rasulullah, itu para ulama. Mereka juga bisa disebut sebagai orang-orang yang memiliki misi untuk terjun di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini intinya adalah bahwa antara agama dengan politik itu umumnya bisa dikatakan bahwa hampir semua pemikir itu menyatakan bahwa itu keduanya dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, sifat teokratis pada sistem politik Islam tidak bermakna bahwa pemimpin politik hanya bertanggung jawab kepada Tuhan atau tidak memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ini juga yang seringkali disalahpahami. Jadi kalau ketika sebuah pemerintahan bercorak teokratis, itu seringkali dimaknai bahwa pemerintahan tersebut tidak bertanggung jawab kepada rakyat gitu, yang akan segala hal yang dia lakukan sebagai aktivitas politik itu hanya dipertanggungjawabkannya hanya kepada Tuhan gitu. Nah, ini adalah hal yang keliru. Walaupun memang faktanya di banyak tempat ketika sebuah pemerintahan bercorak teokratis, banyak sekali kita temukan bagaimana mereka itu tidak peduli pada rakyat, dalam pengertian bahwa mereka tidak perlu mempertanggungjawabkan segala sesuatunya kepada rakyat. Dia mengatakan ini tanggung jawab saya hanya kepada Tuhan sebagai yang telah mengutus saya atau menempatkan saya, kata penguasa, sebagai penguasa gitu. Akan tapi dalam Islam gitu ya, yang namanya sebuah pemerintahan yang bercorak teokratis itu tidak bermakna seperti begitu. Dalam konsep Islam, tanggung jawab sosial adalah salah satu bentuk ibadah yang memiliki nilai sangat tinggi di sisi Tuhan. Kegagalan dalam melaksanakan ibadah sosial memiliki konsekuensi sangat berat di sisi Tuhan. Kita runut premis-premisnya. Yang pertama adalah bahwa pada dasarnya setiap muslim selama hidup di dunia ini memiliki sejumlah kewajiban dan tanggung jawab. Tidak ada satupun mukmin yang tidak punya tanggung jawab. Bahkan ada yang tanggung jawab setelah kemampuan manusia untuk menerima tanggung jawab adalah desain penciptaan manusia, bukan hanya sekedar muslim sebenarnya. Jadi ketika manusia itu diciptakan, maka desain penciptaannya adalah penciptaan dari makhluk yang akan bertanggung jawab. Karena manusia adalah khalifah Allah di atas muka bumi. Dan itulah yang akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, tanggung jawab itu, ini yang penting sekali. Premis berikutnya adalah bahwa tanggung jawab itu terbagi dua. Ada tanggung jawab pribadi yang disebut dengan ibadah secara sederhananya, dan ada yang disebut dengan tanggung jawab sosial atau disebut dengan istilah muamalah.
Dari berbagai keterangan agama bisa disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial seorang mukmin itu lebih penting dan lebih banyak dibandingkan dengan tanggung jawab pribadinya. Para mufasir menemukan bahwa perbandingan ayat-ayat muamalah, ayat-ayat yang terkait dengan tanggung jawab sosial itu di dalam Al-Quran itu dibandingkan dengan ayat-ayat ibadah adalah 90% berbanding 10%. Jadi ada studi dari ilmu tafsir yang menyatakan demikian. Itu artinya bahwa Al-Quran sebagai kitab petunjuk, sebagai kitab suci umat Islam menyatakan bahwa manusia itu memiliki tanggung jawab sosial yang sangat besar. Kemudian alasan berikutnya adalah selain fakta bahwa yang tadi itu bahwa yang ada teks-teks atau keterangan agama yang terkait dengan masalah-masalah sosial itu lebih besar dibanding dengan masalah-masalah individual. Alasan berikutnya adalah kegagalan dalam melaksanakan kewajiban sosial bisa membatalkan ibadah pribadi, bahkan membatalkan status keimanan. Ya, ada yang mengatakan bahwa orang yang tidak peduli terhadap orang miskin, tidak peduli terhadap orang anak yatim, orang yang kelaparan, sholatnya itu tidak sah gitu. Nah, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat misalnya. Atau ada yang mengatakan ada hadis yang mengatakan man asbaha walam yahtam bi umurul muslimin falaisa bi muslim. Siapa yang bangun di pagi hari itu dia sama sekali tidak mempedulikan, tidak memikirkan nasib sesamanya, maka dia bukan Islam lagi gitu kata hadis tersebut. Itu terkait dengan masalah keimanan ya, keimanan dia dipertanyakan bahwa benar enggak sih dia tuh seorang muslim gitu ketika dia sama sekali tidak peduli terhadap masalah-masalah sosial. Nah, sebaliknya seringkali kegagalan dalam menjalankan ibadah bisa ditebus dengan muamalah. Ada yang disebut dengan kafaroh. Tidak bisa puasa misalnya karena sakit, maka dibayar dengan fidyah gitu. Ini hal yang menarik seperti gini. Jadi ada salah satu ungkapan yang sangat menarik dari salah seorang cendekiawan muslim kita yang mengatakan jangan engkau tutupi keburukan akhlakmu dengan banyak beribadah gitu. Tapi tutupilah kekuranganmu dalam beribadah dengan berakhlak yang baik, dengan bermuamalah yang baik gitu. Itu menurut saya ungkapan yang sangat benar sekali sesuai dengan inti dari ajaran Islam. Nah, kemudian juga ada alasan yang lainnya adalah tujuan diturunkannya berbagai kewajiban ibadah itu dikaitkan dengan dampak positifnya terhadap sosial. Kualitas ibadah kita bisa diukur dari dampak sosial yang muncul. Salat itu dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu ukurannya, parameternya adalah sampai sejauh mana dia mampu mencegah dirinya untuk melakukan perbuatan yang keji dan kemungkaran. Keji dan mungkar ini biasanya dihubungkan dengan masalah sosial. Nah, sedemikian kuatnya orientasi sosial dan kemasyarakatan dalam sistem pemerintahan Islam, pada dasarnya Islam yang bercorak teokratis sangat mungkin menerima demokrasi sebagai metode untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Demokrasi malah memiliki nilai religius manakala penggunaan sistem ini didapat dari perintah Tuhan. Bahwa agama memang mewajibkan para pemimpin, mewajibkan orang-orang yang memiliki akal yang lebih, gitu, kecerdasan yang lebih, untuk apa? Untuk menghormati kehendak dan aspirasi rakyat. Jadi penekanan Islam terhadap masalah sosial, penekanan Islam terhadap masalah-masalah kemasyarakatan yang di sananya ada masalah-masalah policy, masalah-masalah politik, itu sedemikian rupa sangat tinggi sehingga pada dasarnya Islam itu menyuruh siapapun juga di antara kita yang memiliki kapasitas dalam kapasitas apapun, termasuk dalam kapasitas politik, untuk memperhatikan masalah masyarakat, termasuk di antaranya adalah memperhatikan aspirasi masyarakat. Nah, kalau sudah berbicara tentang bagaimana aspirasi masyarakat itu harus didengar, kepentingan masyarakat itu harus didengar, ini kan prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi itu menyatakan bahwa kepentingan rakyat harus diutamakan, kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak harus diutamakan. Demokrasinya ya pada dasarnya seperti itu. Nah, ini ada sebagian pemikir yang melihat perpaduan antara demokrasi dengan religiusitas sebagai hal yang paradoks.
dikatakan bahwa di antara keduanya itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin di antara keduanya terjadi relasi saling meniadakan atau kontradiksi sehingga tak dimungkinkan untuk bersatu. Dan ini kata mereka terjadi karena aspirasi rakyat menunjukkan keinginan mereka untuk hidup tanpa agama, sekuler, ya. Jadi orang-orang mengatakan misalnya antara Pancasila misalnya, kalau dikatakan ada yang mengatakan bahwa sila keempat itu adalah maksudnya demokrasi liberal, apa saja kehendak rakyat. Rakyat pengennya apa ya sudah harus diikuti. Dan itu artinya sila keempat itu membatalkan sila pertama. Ketika rakyatnya inginnya ateis, misalnya tidak percaya sama Tuhan, ya mestinya diakui, harusnya dihargai aspirasi tersebut. Nah, bagaimana menjawab paradoks seperti itu? Jawabannya adalah bahwa pemikiran semacam ini muncul karena mereka melihat demokrasi sebagai prinsip, bukan sebagai metode. Sementara itu demokrasi religius melihat bahwa yang menjadi prinsip dasar adalah religiusitas, ketuhanan, dan demokrasi sebagai metodenya. Jadi kalau mau menggabungkan antara sila pertama dengan sila keempat di dalam Pancasila, kita bisa mengatakan bahwa kita pada dasarnya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Sudah fix, itu tidak perlu ada orang-orang masyarakat, tidak perlu ada voting, tidak perlu ada apa-apa terkait dengan permasalahan ketuhanan, karena ketuhanan itu adalah kepercayaan kita. Kepercayaan kita yang paling inti sebagai manusia, menjadi hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, bahwa kita percaya ada kehidupan, bahwa kehidupan ini ada yang menciptakannya, dan itu adalah Tuhan, dan Tuhan memberikan aturan-aturan kepada kita. Nah, setelah kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, salah satu hal yang sangat dipentingkan oleh Tuhan ketika sebagai bentuk perintah kepada kita, salah satu perintah penting Tuhan kepada manusia, kepada kita orang-orang Indonesia adalah memperhatikan kepentingan rakyat. Perhatikan kepentingan rakyat, hormati pilihan-pilihan rakyat. Maka pada saat itu antara sila pertama dengan sila keempat itu bisa dipadukan, bisa terintegrasi. Bahkan bisa dikatakan bahwa sila keempat itu adalah konsekuensi dari sila pertama. Ketika orang mempercayai Tuhan dalam konteks Islam, ya di sini ya, sebagai orang Islam kita melihat bahwa kita yakin juga sebenarnya ajaran agama lain juga menyatakan hal yang sama untuk sampai di titik ini ya, bahwa Tuhan itu bahwa kita percaya pada Tuhan itu, bahwa Tuhan itu punya aturan-aturan, menyampaikan beberapa aturan, dan aturan terpentingnya justru malah terkait dengan permasalahan kemasyarakatan, di mana kita harus memperhatikan aspirasi rakyat. Nah, sebagai kritikan baliknya, kita bisa mengatakan bahwa pada dasarnya menjadikan demokrasi sebagai prinsip, katakanlah kita menjadikan, walaupun ini sebenarnya masih debatable ya, apakah sila keempat itu bisa diartikan sebagai demokrasi liberal atau tidak. Ini masih debatable ya. Saya tidak melihat itu gitu, karena kalau dari sisi bunyinya ayatnya tidak mengatakan bahwa itu adalah demokrasi liberal ya. Itu adalah salah satu varian dari demokrasi. Ya, demokrasi yang di sana ada musyawarah, ada kemufakatan, dan sudah dijelaskan bahwa yang memimpinnya adalah dipimpinnya oleh orang-orang yang memiliki hikmah kebijakan. Tapi seandainya diasumsikan bahwa sila keempat itu adalah demokrasi liberal di mana suara rakyat adalah segala-galanya sebagai prinsip, justru itulah yang kita pernah bahas bahwa itulah yang menjadi kelemahan dan paradok yang sangat mendasar prinsip semacam itu. Ketika kebenaran dan legitimasi diserahkan begitu saja secara mutlak kepada kehendak rakyat, maka segala apapun menjadi relatif dan tidak bisa diberlakukan kepada masyarakat. Betul ya? Kalau sudah sila keempat menjadi prinsip segala-galanya, dan sila keempat itu adalah demokrasi liberal, maka tidak perlu dicantumkan yang namanya sila kelima. Kalau rakyatnya tidak ingin berkeadilan sosial, gimana gitu? Atau rakyatnya ingin tidak ada persatuan Indonesia, ingin terpecah-pecah, bagaimana? Sila ketiga, hilang sila ketiga. Sila kedua pun sama. Manusia yang adil dan beradab, nggak perlu ditegakkan keadilan. Tidak perlu yang namanya prinsip-prinsip akhlak, prinsip-prinsip keadaban itu ditegakkan. Tidak perlu. Tidak perlu juga sila pertama. Betul, tidak perlu sila pertama. Tidak perlu dicantumkan. Bahkan, ya itu yang menjadi menariknya adalah sila keempat pun tidak perlu. Karena apa? Ya ini ketika demokrasi mutlak atau demokrasi liberal itu kan berhadapan dengan satu paradoks paling membingungkan. Kalau rakyat sepakat menolak demokrasi itu bagaimana gitu?
Rakyat bersepakat, kami tidak mau berhidup dengan demokrasi. Kami inginnya dipimpin oleh misalnya orang yang yang otoriter misalnya. Kan secara teori memungkinkan, mungkin saja kan rakyat inginnya ya sudah dipimpin sama siapa saja. Kami pengennya bentuknya kerajaan. Nah, itu kan harus itu bagaimana paradoksnya gitu. Paradoks di internal di dalam demokrasi. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya itu terkait dengan eskatologi. Prinsip lain yang terdapat pada pemikiran politik Islam adalah eskatologi, yaitu kehidupan setelah kematian atau ma'ad. Para filsuf muslim selalu memasukkan masalah-masalah kehidupan setelah kematian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan politik. Ma'ad bermakna kehidupan setelah kematian. Ini saya baca cepat saja karena teman-teman sudah membahas masalah ini, sudah kita bahas, atau kalau ada yang belum nanti kita akan membahasnya di seri kuliah Kalam Jadid ya, teologi kontemporer. Saya bahas secara sekilas saja bahwa kehidupan manusia itu tidak berakhir setelah kematiannya di dunia. Hakikat manusia adalah jiwanya atau ruhnya, sedangkan raga ini hanyalah cangkang tempat ruh itu bersemayam selama hidup di dunia. Pembahasan tentang ma'ad ini sangat penting karena terkait erat dengan perilaku kehidupan kita sehari-hari. Para teolog muslim bahkan melihat kepercayaan terhadap ma'ad lebih penting daripada kepercayaan terhadap keberadaan Tuhan. Dikatakan bahwa iman kepada Allah tak akan memberikan pengaruh yang signifikan tanpa dibarengi dengan keimanan terhadap ma'ad. Di zaman dahulu pun orang kafir percaya kepada adanya Tuhan, tapi sebagian besar mereka itu menolak ma'ad. Di dalam Al-Quran dan juga banyak sekali teks-teks hadis, frasa beriman kepada Allah selalu bersanding dengan frasa beriman kepada hari akhir. Ini menunjukkan betapa sangat eratnya kedua pilar pemikiran itu. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Seorang yang tidak meyakini ada kehidupan lain setelah kematiannya pasti hanya akan memusatkan perhatiannya hanya kepada kehidupan di dunia ini. Ia akan menganggap bahwa ukuran keberhasilan dan kebahagiaan hanya terbatas pada apa yang bisa dicapai di dunia. Ini berbeda dengan orang yang meyakini bahwa hari akhir itu ada. Orang tersebut pasti akan menata kehidupannya tidak hanya dalam rangka mengejar kehidupan dunianya, melainkan juga akhiratnya. Kepercayaan kepada hari akhir khususnya terkait dengan amal jariah membuat kaum muslimin berlomba-lomba menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kaum muslimin berlomba-lomba membangun tempat-tempat ibadah dan berbagai tempat di mana orang-orang merasa nyaman untuk melaksanakan ibadah. Supaya berinfak, juga kaum muslimin sepanjang sejarah bekerja keras mencari nafkah. Masjid-masjid yang megah, juga bangunan-bangunan madrasah, rumah sakit adalah hasil peradaban yang didorong oleh keyakinan terhadap konsep amal jariah. Keyakinan terhadap konsep ilmu yang bermanfaat telah mendorong perkembangan ilmu di dalam sejarah peradaban Islam. Jutaan buku ditulis dan berbagai tempat pendidikan didirikan berdasarkan kepada niat agar terjadi kegiatan belajar mengajar. Kegiatan taklim terhubung erat dengan penyebaran ilmu yang diyakini kelak akan menjadi amal baik yang terus mengalir. Hadis dari Rasulullah menyatakan bahwa siapapun yang membuat sebuah kebaikan lalu perbuatan baiknya itu diikuti oleh orang lain, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dari amal baik yang dilakukan oleh orang yang mengikuti perbuatan baiknya itu. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumiddin. Di dalam surah Yasin ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa yang dicatatkan oleh malaikat dalam catatan amalan manusia bukan hanya apa yang dilakukan oleh manusia tersebut, melainkan juga segala hal yang menjadi akibat dari amalannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan kami catatkan apa-apa yang mereka sudah mereka lakukan, dan wa atharuhum, dan apa-apa yang menjadi akibat dari apa yang dilakukannya itu. Yang dicatatkan bukan hanya perbuatan kita, tapi akibat dari perbuatan kita. Perbuatan kita, bahkan akibatnya seandainya terjadinya setelah kita mati, maka itu akan terus mengalir. Jadi atas dasar keyakinan itu maka kaum muslimin terus melakukan berlomba-lomba melakukan kebaikan. Jadi pada dasarnya juga ada punya keturunan yang soleh juga, mendidiknya hingga menjadi anak yang soleh adalah salah satu fenomena budaya pada masyarakat muslim sepanjang sejarah. Anak yang soleh adalah investasi akhirat. Kaum muslimin meyakini bahwa nasib mereka di akhirat kelak sangat mungkin ditentukan oleh anak-anak soleh mereka yang selalu memanjatkan doa untuk para orang tua. Nah, ini yang paling pentingnya di sini adalah bahwa itulah potret kehidupan kaum muslimin. Bahwa segala sesuatu dalam hidup kaum muslimin itu sangat dipengaruhi oleh keyakinan mereka terhadap hari akhirat. Apapun juga. Itu menjadi fenomena sosial. Itu menjadi fenomena yang luar biasa yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan muslim. Tidak ada muslim pun secara sederhana yang tidak mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. Dan mereka meyakini bahwa apapun yang mereka lakukan itu di dunia ini terhubung dengan nasib di akhirat kelak. Ini adalah faktanya.
Maka dalam pandangan Islam, aktivitas politik juga sangat terkait dengan apa yang diyakini umat Islam sebagai hari akhirat. Segala keputusan dan langkah politik akan dimintai pertanggungjawabannya di hari akhir nanti. Bukan hanya terkait dengan apa yang dilakukan sekarang ini, misalnya terkait dengan nanti saya akan terpilih lagi atau tidak. Bukan hanya itu. Di dalam Islam, ajaran mengatakan bahwa apa yang Anda lakukan, menjadi seorang presiden, menjadi seorang menteri, menjadi seorang raja, menjadi seorang perdana menteri, menjadi politisi apapun juga, anggota parlemen, itu nanti ada diminta pertanggungjawaban di akhirat gitu. Sehingga dalam pandangan Islam, eskatologi itu terkait dengan masalah politik, terkait dengan politik itu dihubungkan dengan permasalahan eskatologi terkait dengan kehidupan setelah kematian. Dan juga segala macam kebijakan politik harus memperhatikan kepentingan masyarakat muslim yang betul-betul terikat dengan kehidupan akhirat. Misalnya kalau dalam politik luar negeri, kita membantu Palestina, misalnya membantu kaum muslimin yang lain gitu kan ya, yang dalam keadaan tertindas. Membantu itu kebijakan politik gitu, kalau ketika dihubungkan dengan permasalahan negara. Akan tapi pada saat yang sama itu juga adalah kehendak atau aspirasi dari rakyat yang memang mereka, misal kaum muslimin ya, yang merasa bahwa kalau tidak membela orang-orang tertindas maka mereka akan diazab gitu, akan mendapatkan dosa gitu. Nah, ini yang disebut dengan politik berbasis ma'ad. Yang ketiga, yang terakhir adalah terkait dengan tasawuf dan irfan dan politik. Fakta menunjukkan bahwa para pemikir serta filosof muslim yang membahas pemikiran politik adalah para peletak dasar ilmu tasawuf ya. Jadi kita kemarin membahas mereka itu seperti orang Ibnu Arabi atau misalnya Mullah Sadra, itu adalah orang-orang yang juga berbicara mengenai permasalahan tasawuf atau irfan. Di sisi lain banyak juga tokoh atau ulama yang menjalani kehidupan sufistik tapi malah terjun juga di bidang politik. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks filsafat politik Islam, tasawuf dimaknai secara berbeda. Kita tahu bahwa misalnya Ikhwanul Muslimin itu berasal dari kelompok tasawuf Ikhwanus Sofa. Atau misalnya di dalam zaman dulu ada yang namanya kelompok dinasti Safawiyah. Itu berasal dari kelompok tarekat. Menjadi seperti gitu. Atau kita tahu bahwa misalnya di yang belakangan ini misalnya Imam Khomeini, dia adalah seorang yang terjun atau menjalankan laku-laku kehidupan sufistik atau irfan, tapi juga pada saat yang sama dia terjun di bidang politik. Nah, selama ini sufi sering digambarkan sebagai orang yang menjadikan ketenangan jiwa sebagai tujuan akhir. Dalam konteks pendidikan politik Islam, ketenangan jiwa adalah sarana untuk mencapai tujuan yang lain. Jalan hidup para aktivis politik yang juga menempuh jalan spiritual tasawuf menunjukkan bahwa mereka meyakini tasawuf sebagai jalan hidup, bukan sebagai tujuan. Tasawuf dijalani demi agar memiliki ketenangan jiwa dan berbagai akhlak baik lainnya yang memang sangat diperlukan seorang yang hendak menjalankan kehidupan agama seperti berjuang, mengatur kehidupan rakyat, menegakkan kebenaran dan melawan kezaliman. Orang seperti Nabi Musa misalnya yang akan mendatangi Fir'aun, itu ketika disuruh oleh Allah, "Wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun." Itu kan dakwah, tapi juga ada masalah politiknya karena yang dihadapi adalah seorang raja. Doa Nabi Musa itu adalah Rabbi shrahli sadri gitu. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, buatlah aku ini menjadi orang yang sabar, memiliki ketenangan dalam berbagai hal. Rasulullah sendiri misalnya ketika di dalam kehidupannya itu ada masa ketika setelah mendapatkan wahyu itu Rasulullah disuruh untuk menjalani, tidak terjun langsung ke masyarakat berdakwah. Itu Rasulullah disuruh untuk menjalani kehidupan irfan lah kurang lebih. Dengan cara apa? Banyaklah sholat malam gitu kan ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila gitu. Bangunlah tengah malam, banyak sekali bangun tengah malam. Untuk apa? Sholat. Dan banyak membaca Al-Quran. Warattil Qur'ana tartila. Dan itu dalam rangka apa? Dikatakan inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, karena kau sebentar lagi akan kami kasihkan tugas yang berat. Tugas yang berat ini hanya akan bisa ditanggung oleh orang-orang yang memiliki mental yang bagus, jiwa yang tenang, gitu. Pemikiran yang positif dan berbagai macam karakter lain, karakter baik yang lainnya. Dan itu hanya akan bisa dicapai oleh
Itu diperlukan saat orang melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan-kegiatan politik. Jadi tasawuf itu adalah salah satu corak yang ada di dalam pemikiran politik Islam, dan bukannya bertentangan, tapi di antara keduanya malah saling berkaitan dengan sangat erat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.